orang yang melakukan kesalahan, kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Jadi kita masih pakai istilah seperti ini. Tidak ada api, maka tidak ada asap. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Yesus dan salam Pancasila. Salam santun. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara, dulur-dulur, manuali Cirautu dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini, saya akan memberikan sedikit tanggapan terkait masalah 3 pilar, 4 pilar, ya seperti itu. Ya, jadi masalah ini sebenarnya saya sudah bahas sebelumnya, ya sebelum saya ke Madiun kemarin untuk ikut kegiatan pemindahan makam Guru Besar IKSP Kerasakti. Saya sudah pernah membahas dan saya sudah pernah kasih tanggapan terkait masalah antar Pencaksilat Pusat Madiun dengan PN. Ya. Dulu itu selalu ada yang namanya 4 pilar. Ya. 4 pilar. Kemudian tiba-tiba berubah, ya dalam sekejap berubah menjadi 3 pilar saja. Ya. Itu karena masalahnya cuma dari oknum dari Pagar Nusa, di mana oknum ini berteriak bahwa Pusat Madiun itu sepele, ya Pencaksilat Pusat Madiun itu sepele. Mungkin tujuannya terkhususnya lebih ke yang mana kita tidak tahu, ya karena waktu itu masalahnya kebetulan beruntutan, ya, di mana awalnya itu dari PN mengeroyok saudara IKSP Kerasakti, kemudian disusul dengan masalah dengan PSAT yang dimana berhubungan dengan Tugu, ya kemudian keluarlah statement atau kalimat yang dimana anti Pusat Madiun itu, ya Pusat Madiun sepele itu, ya maka terbentuklah 3 pilar itu. 3 pilar dari Pusat Madiun itu bersatu, ya dari IKSP Kerasakti, PSAT dan PSAW itu bersatu. X, ya kemudian dikeluarin Pagar Nusa yang dulunya bergabung karena jadinya 4 pilar, sekarang cuma 3 pilar. Nah, sebelum-sebelumnya kan lumayan rumit untuk bersatu, ya Pusat Madiun. Kita omongnya tidak jauh, misalnya PSAT dengan IKSP Kerasakti dengan PSAW itu kan lumayan rumit, walaupun kita berteriak 4 pilar, tapi kedamaian itu mungkin hanya hitung beberapa jam atau beberapa hari itu sudah mulai rusuh lagi. Ya, kemudian hanya dengan kalimat di mana PN mengucapkan Pusat Madiun sepele itu, ternyata terbentuklah 3 pilar yang memang kokoh, yang menurut saya itu kokoh sekali untuk untuk melawan oknum-oknum dari PN ini. Nah, sebenarnya ya untuk hidup berdamai dengan lingkungan sekitar, dengan pencaksilat yang lain, antar pencaksilat itu semudah itu, ya. Jadi ketika kita sebenarnya hanya masuknya ke saling membantu, ya. Ketika ada sesuatu saling membantu, ya. Nah, di mana seharusnya Ikatan Pencaksilat Indonesia itu, ya, Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia atau kita singkat IPSI itu, Ikatan Pencaksilat Indonesia itu seharusnya bersatu dalam satu wadah untuk melawan yang lain gitu. Misalnya ya intinya bersatu dalam Pencaksilat itu bersatu, kecuali kita saat bertanding bahwa di atas matras itu Anda adalah musuh saya yang harus saya tumbang supaya bisa lolos ke babak berikut seperti itu. Tapi kalau ketika kita di luar lagi itu kita berkawan lagi seperti itu. Yang dimana kita dulu susah sekali untuk mendamaikan, ya IKSPI, PSAT, PSAW, ya PN. Sebenarnya dulu kita cukup sulit untuk mendamaikan, contohnya di Belo itu sampai damai dengan melibatkan aparat, tua-tua adat, agama, ya. Jadi itu masih saja dilanggar, ya seperti itu. Lalu kemudian dengan satu kalimat yang tadi bisa menyatukan, terus kenapa tidak bisa berlanjut terus. Nah, yang disayangkan adalah kenapa mengeluarkan PN. Seharusnya
ada kata maaf untuk saudara-saudara dari PN ya, supaya seharusnya bisa menyatu lagi GSPI, P1T, PSAW dan PN itu seharusnya menjadi 4 pilar yang kokoh lagi seperti dulu ya. Walaupun dengan salah paham kecil-kecilan kan setidaknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya. Yang disayangkan juga adalah sebenarnya dimana kita belajar pencaksilat kita itu supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, membantu yang lemah ya, membantu orang yang lemah dan membantu orang yang benar. Itu kan seharusnya menjadi sikap seorang pendekar ya, bijaksana dalam memilah masalah-masalah. Terkadang kita juga mungkin namanya manusia tidak sempurna, bahwa kita juga bisa melakukan hal yang salah, tapi seharusnya itu ada juga kata maaf dari saudara-saudara yang lain ya, supaya bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Bukan kita selesaikan dengan cara tawuran atau apa. Dan juga misalnya kalau tidak puas itu seharusnya oke lah kirim surat atau buat apa aturan, bisa langsung bertanding di gelanggang ya, atau di ring ya. Kayak dulu kemarin ada surat terbuka ya di pusat Madiun. Ada juga di beberapa daerah lagi yang surat terbuka untuk kami menantang saudara ini. Di atas ya buat surat pernyataan siapa yang kalah mengaku kalah gitu. Dulu kan beberapa bulan yang lalu itu kan sempat ada hal seperti itu, saling undang lewat surat terbuka gitu. Lebih baik seperti itu ya, ada surat terbuka, saya tidak puas dengan dia mengatakan hal-hal seperti ini, sudah cari orangnya, duel, selesai. Siapa yang kalah berarti dia memang harus mengakui bahwa dia kalah, seperti itu. Terus berikutnya bahwa susah sekali untuk kita sebagai oknum atau kita sebagai orang yang melakukan kesalahan, kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Jadi kita masih pakai istilah seperti ini, tidak ada api maka tidak ada asap. Istilah ini yang sering digunakan. Jadi kita selalu menyalahkan orang lain. Kita tidak sadar, kita tidak menyadarkan diri bahwa kita yang melakukan kesalahan seperti itu. Selalu kita pakai yang tadi itu, tidak ada api maka tidak ada asap. Kalau tergantung terus dengan hal-hal ini dan egois kita semakin tinggi, itu maka perdamaian itu tidak akan ada seperti itu. Seharusnya kita harus sadar diri bahwa ketika saya berteriak bahwa pusat Madiun itu sepele, pusat Madiun anti pusat Madiun seperti itu kan seharusnya sudahlah sadar diri bahwa saya sudah bersalah nih, teriak-teriak seperti ini, sadar diri ya. Minta maaf mungkin dengan hal-hal klarifikasi atau apa segala macam supaya masalah itu kan selesai, supaya tidak berkelanjutan. Kasihan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa kemudian ikut juga ke ranah itu ya. Mereka yang mau sibuk cari kerja malah dicari sama kelompok sebelah, dihajar doang tidak apa-apa. Kalau sampai masuk rumah sakit operasi apa segala macam kan itu ruginya ke orang tuanya lagi ya, ke orang tuanya lagi. Kita saudara kumpul juga ada sih, cuma gimana ya, itu kan menyusahkan orang lain juga ya. Gara-gara hanya masalah kamu yang mengucapkan kalimat-kalimat itu, atau kamu yang memberikan memimpin satu pasukan, mendoktrin teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain supaya memusuhi satu kelompok lain. Itu kan kenapa tidak merasa bersalah seperti itu? Selalu menggunakan tidak ada api maka tidak akan ada asap seperti itu. Jika istilah itu begitu-begitu terus, maka pencaksilat di Indonesia itu maka akan tawuran terus, berkelahi terus, dan berkelahi masih lempar-lemparan pakai waktu. Salah sasaran mungkin karena orang di jalanan yang dia bukan anggota dari lawanmu, kasihan juga orang itu. Seperti itu. Ayolah pakai hati, pakai otak ya, supaya hidup damai, hidup berdampingan, punya relasi yang baik dengan sesama pencaksilat itu keren lah. Ngopi bareng, curhat, di tempatku ada nih istilah kayak gini, saling cerita, saling kasih
wawasan yang lebih luas, itu kan lebih keren ya kan? Seharusnya seperti itu ya, seharusnya seperti itu ya. Walaupun bersaing, tapi ya tunjukkan kelebihan dari bela diri kita masing-masing, pencaksilat kita masing-masing, perguruan kita masing-masing, seperti itu. Bukan dengan cara orang yang tidak salah pun ikut terjerumus ke sana. Masalahnya dia carinya orang lain, tapi ketemunya orang ini. Kebetulan orang ini satu perguruan dengan musuhnya, dihajar pula. Padahal orang itu mungkin lagi jualan bakso, cari nafkah untuk keluarga. Kasihan kan? Bayangkan kalau itu ada di posisi kalian. Seperti itu saja singkatnya. Jadi saya pesan untuk saudara-saudara, ayolah come on, kita berdamai, buat relasi yang baik sesama pencaksilat di Indonesia ini, sama-sama memajukan pencaksilat Indonesia. Seperti itu maksud saya. Ya, mungkin itu saja sedikit tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah selalu pantau channel saya. Terima kasih, salam jizza.